Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan memaparkan fitur-fitur dalam Classroom. Jadi Classroom yang kita gunakan sebagai aplikasi pembelajaran bukan sekedar tempat menyimpan tugas, daftar hadir, dan materi. Jadi di kelas tersebut, maksudnya di Classroom ini, kita bisa betul-betul memindahkan situasi ruang kelas di sini. Jadi kita buka kelas. Jadi untuk menu forum di sini semua yang kita masukkan di tugas kelas di sini, semua yang kita masukkan di sini akan tampil juga di forum. Jadi semua tugas kelas akan tampil di forum. Jadi tugas kelas sebenarnya memudahkan kita melihat ketika siswa bertanya, adakah tugas saya yang belum selesai. Jadi cukup instruksinya lihat saja di tugas kelas, menu tugas. Ada semua di situ, di topik tugas. Nah, itu gunanya kemarin sebelum-sebelumnya maksud saya kita buat topik. Jadi di forum ini kita bisa melakukan interaksi dengan siswa. Di sini pas dibawa dari kelas kita bisa bagikan sesuatu kepada siswa. Misalnya saya mau bagikan salam, assalamualaikum. Kemudian kita posting. Yang kita bagikan juga di sini supaya tidak masuk di tugas, kita bisa tambahkan seperti ini. Bisa yang ada di drive kita, bisa dari link situs web, bisa juga berupa file atau YouTube. Jadi ini tidak masuk nanti di tugas kelas, jadi langsung di forum. Jadi saya cancel saja, sehingga kelas kita bukan seperti yang saya katakan tadi, tempat tugas, tempat materi, dan tempat daftar hadir. Jadi yang saya laksanakan pembelajaran tadi mulai jam 7.30 di forum, saya sudah menulis seperti ini: menyiapkan salam, mempersiapkan siswa, bisa sebagai apersepsi. Kita juga bisa meminta kepada siswa untuk mengecek keaktifan mereka. Jadi siswa tidak sekedar datang di kelas ini memberikan kehadirannya, mengumpul tugasnya, bukan. Jadi kita bisa melihat keaktifan siswa di sini. Jadi kita lihat di komentar. Jadi kita bisa instruksikan siswa seperti ini: silakan dikomentari sebagai bukti Anda siap mengikuti pembelajaran. Dan ini bisa nanti seterusnya, setiap ada postingan, meskipun siswa cuma mengiyakan. Jadi betul-betul siswa yang ikut pembelajaran akan menulis iye atau iye pung, sehingga siswa yang main game ini menghindari siswa yang main game. Karena kalau tidak ada seperti ini, bisa saja siswa setelah mengisi daftar hadir main game dulu. Nah, ini betul-betul. Dan bisa juga dinilai berapa, cukup satu kali berkomentar saja. Nah, ini komentar siswa. Ternyata dari 27 siswa di kelas saya ini, di 27 yang masuk, 19 orang saja yang memberi komentar termasuk saya. Berarti ada 18 orang yang lainnya, kalau di kesepakatan kita yang tidak berkomentar tidak aktif. Jadi makanya kemarin saya ada mengkategorikan siswa bolos karena hilang di komentar. Jadi kalau memang siswa siap belajar, dia akan terus mengiyakan. Jadi meskipun sekedar mengiyakan. Dan kolom komentar ini menurut waktu. Jadi siapa duluan
saya posting ini 7.32, ketika saya posting ini untuk meminta iakan saja 7.34, siswa mulai 7.35, 7.36 dan seterusnya. Dan untuk mengecek siswa bisa juga ada dalam bentuk perjanjian berapa menit ditunggu siswa untuk mengiyakan. Jadi misalnya kalau saya posting 7.32, kalau 10 menit waktunya, jadi siswa yang sudah memposting lebih dari 0742 itu sudah dikategorikan keluar dari kelas tadi. Nah, ini sampai pukul 08.00 berarti itu baru hampir 30 menit baru memberikan komentar. Nah, ini betul-betul sekali lagi melihat siswa yang jadi itu tadi. Nah, masih meminta seperti ini. Jadi segala sesuatu yang diminta untuk diatur siswa bisa kita buat di forum. Seperti yang pertama tadi, bisa kita bagikan di forum, di posting. Jadi instruksi seperti ini tidak lagi melalui WhatsApp. Untuk mengikutkan cara menggantinya tadi, nah tinggal ditambahkan ini link YouTube-nya. Jadi daftar hadir baru saya bagikan 0751. Jadi seperti kalau dalam kelas, kalau kita masuk dulu bercerita dulu persepsi sambil setelah kelas siap baru kita memberikan daftar hadir kepada siswa. Jadi betul-betul siswa nanti siap baru mengisi daftar hadir. Jadi tidak ada alasan bilang saya lupa, karena sudah disiapkan lebih awal. Setelah mengisi daftar hadir, kita bisa mengumumkan lagi ada siswa yang belum sesuai namanya. Kita bisa crop gambarnya seperti ini, kita lampirkan lagi sehingga siswa betul-betul, waduh ternyata saya dipantau betul oleh guru saya, sehingga siswa bisa berkomentar, memberikan laporan seperti ini. Sudah yang tadi salah namanya, oke, jadi bisa kita balas sehingga siswa juga ternyata guru saya betul-betul mengawasi. Nah, ketika saya mau mengadakan video konferensi, saya persiapkan juga, karena kesian siswa yang sudah duluan gabung itu lebih banyak kuotanya yang habis. Jadi kita bisa jadwal seperti ini pengumuman bahwa kita akan meeting pukul sekian. Jadi siswa supaya siap-siap. Nah, ketika sudah mencapai waktu yang ditentukan tadi, kita bisa bagikan link meetingnya supaya siswa bergabung. Nah, ketika saya bagikan ini menunggu 5 menit, ternyata cuma sedikit siswa yang gabung. Ini dengan alasan jelek jaringan. Ini juga perlu kita tahu, karena situasi tadi cuacanya agak mendung dan biasa memang berpengaruh dengan jaringan. Makanya masih menunggu teman lainnya, dan sampai pukul 8.40 ternyata tidak ada yang gabung. Nah, ini masih dimaklumi karena masih pertama. Jadi karena saya rencana tadi membahas kontrak belajar yang berkaitan dengan tata tertib khusus untuk materi mata pelajaran saya. Tapi diskusi bukan cuma di video konferensi, kita bisa manfaatkan pertanyaan di tugas kelas. Jadi seperti yang dibuat absen ini, pertanyaan cuma jawabannya itu berupa jawaban singkat. Kita lihat pengaturannya. Jadi saya mau membacakan kepada siswa yang berkaitan aturan di tata tertib belajar daring. Suruh baca poin 3, jadi kita buat gambarnya seperti ini. Baca ayat 3 di pasal 3. Di situ keterlambatan. Kalau saya seperti ini supaya siswa juga
betul-betul menerima sesuai keadaan di tempat tinggalnya. Kalau jelek jaringan mungkin bisa memohon. Jadi kalau cuma satu orang yang memohon bisa lebih, mungkin ada toleransi kalau kita tahu tempat tinggalnya jaringannya sedikit terganggu, tidak lancar. Ini posisinya tidak dinilai karena cuma diskusi. Pengaturannya, siswa dapat membalas jawaban lain supaya ketika ada siswa yang mengomentari ayat 3 tersebut, maka siswa lain boleh juga menguatkan atau menyanggah dari jawaban temannya. Di kita posting ini, maka bisa muncul seperti yang ini. Untuk melihat jawaban siswa, kita klik saja. Ini saya sudah kembalikan sesuai jadwalnya tadi. Nah, ini ada yang bilang setuju melalui kolom komentar pribadi karena sudah tertutup ini, tidak bisa lagi memberi jawaban. Ini ada yang bilang setuju tapi tidak ditanggapi oleh teman-temannya. Ini yang paling duluan menanggapi, jadi saya langsung balas setuju dengan waktu, atau yang lain bisa berkomentar. Jadi kalau ada yang di luar pertanyaan seperti ini menjawab hadir karena mungkin daftar hadir sudah tertutup. Nah, ini bisa kita balas lagi. Ini bukan daftar hadir. Seperti itu Bapak Ibu untuk penggunaan. Jadi bukan sekedar untuk membuat tugas. Jadi karena banyak poin-poin tadi yang perlu dibahas untuk disepakati dengan siswa, maka seperti ini tampilannya. Nah, ketika pembelajaran selesai kita bisa juga pamit. Jadi tidak langsung tanpa pemberitahuan pembelajaran selesai. Jadi kita bisa terima kasih atau wejangan-wejangan terakhir di pembelajaran tersebut. Kita bisa memberikan motivasi juga kepada siswa. Sekali lagi, ini bisa kita pindahkan suasana kelas meskipun kita tidak saling bertatap muka. Ya mungkin seperti itu untuk explore-nya, jadi lebih hidup dan lebih memantau keaktifan siswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.